نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah wa jamal ahjabal wahda, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyam waz zakat ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa ja'alaha imadan li hadzal dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan tunzika ilaha minal muhlikat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatan wa salaman daimin mutalazimain ma damatil ardu was samawati wa salama tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasy wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin jama'id rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan insyaallah dijauhkan daripada bala musibah-musibah yang ada di hadapan kita ini. Dan insyaallah jamaah kita khususnya umat Islam, umumnya seluruh saudara-saudara kita sedunia insyaallah dijauhkan daripada virus 19 ini, terutama yaitu musibah penyakit corona ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan lekas dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba yang selalu mensyukuri, yaitu menjalankan perintah-perintah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sama-sama baca, kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita baca di dalam sholat, di dalam majlis-majlis zikir, majlis taklim, insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya dengan syafatul uzma, syafaat yang mulia, syafaat yang besar mil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala baru saja kita lewatkan. 1 bulan penuh kita ditimpa, diuji serta berlatih untuk menemukan fitrah sebagai manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan kita diuji oleh Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat insyaallah diampuni oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Id rahimakumullah. Seperti biasa di akhir bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal, kita kaum muslimin dan muslimat memperingati perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini memang sudah menjadi tradisi buat kita kaum muslimin dan muslimat untuk merayakannya. Bahkan sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita kaum muslimin seperti biasanya berjuta-juta mereka datang ke masjid, ke lapangan, ke musola-musola, akan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Mereka datang seperti besi, berani yang menarik jarum saudara. Tidak karena dipaksa, tidak karena diangkut, tidak karena mengharapkan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi saudara, akan tetapi semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin sore sampai hari ini kita umat Islam mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Suara takbir mengumandang saudara, tergugah hati kita. Kalau kita orang beriman tentu akan takut kepada Allah. Kita merasa banyak dosa yang kita perbuat.
banyak salah yang kita perbuat, disengaja maupun yang tidak disengaja. Terutama hablum minan nas kita, saudara. Kita memohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang beriman, mendengar suara takbir itu, hati kita, kolbun kita bergetar. Sayyidina Umar bin Khattab, dia banyak menangis, saudara. Bahkan pada malam takbiran Idul Fitri, dia jatuh sakit, jatuh pingsan karena mendengar suara takbir yang dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keesokan harinya sahabat-sahabat datang ingin melihat bagaimana keadaan Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah sudah siuman? Apakah sudah sembuh dari penyakitnya, dari pingsannya? Ternyata semua sahabat-sahabat tercengang melihatnya, terheran melihatnya. Di wajah Sayyidina Umar bin Khattab terdapat 2 garis yang memanjang ke bawah. Ini dikarenakan Sayyidina Umar bin Khattab banyak menangis atas dosa-dosa yang dia perbuat. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kadang Sayyidina Umar bin Khattab dia tertawa. Ditanya sama Sayyidina Ali, kenapa engkau tertawa? Ketika aku di zaman jahiliyah, Tuhanku itu Lata Uja, aku bikin dari tepung, aku bawa kemana-mana. Di padang pasir panas, aku lapar, aku ambil kupingnya, hidungnya, tangannya, aku makan karena aku lapar. Aku tertawa, kenapa Tuhan aku makan? Tapi kalau nangis Sayyidina Umar bin Khattab tidak henti-hentinya. Ditanya lagi oleh Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis? Teringat dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Pernah aku mengubur anakku hidup-hidup, saudara. Dan insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi khalifah. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab banyak menangis, saudara. Kalau dari kemarin sore kita memandang kalimat takbir, mengucap kalimat takbir Allahu Akbar walillahil hamd, apakah sudah ada air mata yang kita teteskan karena kita banyak dosa, mengingat perbuatan-perbuatan kita, saudara? Karena menurut Imam Ar-Razi, dunia ini sempitnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan semua para malaikat tugasnya fastaghfiru li ummati Rasul, memohon ampun dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita-kita ini, saudara. Bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan menangis, malam takbiran menangis. Mereka menangis itu meninggalkan bulan suci. Apakah umat Rasulullah SAW akan berbuat dosa lagi, kesalahan lagi setelah Ramadan? Ingat, saudara, air mata orang yang beriman tidak sia-sia. Kalau dia mengingat dosa-dosanya kepada Allah, dia meneteskan air matanya, ini akan menjadi saksi di dalam kitab. Bahkan hadis kursi, di mana diceritakan nanti di yaumil akhir akan tiba, yang pertama kali dibangunkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membangunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam mengucap salam, assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah wa minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia terbangun, dia katakan, man antum, siapa engkau? Jibril alaihissalam, ana Jibril alaihissalam. Ma yaumil an, kata Rasulullah,
Al-an yaumil akhir yaumil kiamah. Sekarang ini hari akhir, hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat cinta, dia sayang kepada anak istrinya, bahkan kepada kedua orang tuanya, tapi dia tidak memanggilnya. Yang dia panggil, dia sebutkan, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati ya Jibril. Ini tanda kecintaan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Malaikat Jibril alaihissalam mengandeng tangan Rasulullah dihantarkan kepada umatnya. Namun Nabi Muhammad SAW melihat sebagian umatnya diserang dengan api yang besar. Nabi Muhammad SAW usaha untuk memadamkannya, untuk mematikannya. Api yang besar itu tidak kunjung padam. Nabi Muhammad SAW berseru kepada Jibril, ya Jibril, api yang besar itu menyerang umatku. Tolonglah ya Jibril. Dengan cara apa lagi? Malaikat Jibril alaihissalam datang dengan membawa satu gelas air. Malaikat Jibril katakan, ya Rasulullah, ambil air satu gelas ini, lalu siramkan pada api yang besar itu. Diambil oleh Rasulullah, disiramkan pada api yang besar yang menyerang umat Rasulullah SAW. Dengan cepat api itu padam, api itu mati. Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, ya Jibril, air apakah ini tidak pernah aku dapati di dunia? Air yang sedikit dapat memadamkan api yang maha besar, dapat mematikan api yang besar. Air apakah ini ya Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, air ini bukan sembarang air, tapi air mata umatmu di bulan Ramadan sampai akhirnya dia memohon kepada Allah, dia memohon ampun dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Dia mengeluarkan air matanya, air mata orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku, ya Jibril, engkau ambil, engkau kumpulkan, engkau simpan air mata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan air matanya itu di bulan Ramadan sampai akhirnya, sampai engkau ya Rasulullah memerlukan air tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kembalinya kita melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah Idul Fitri ini, kita diajarkan untuk saling maaf bermaafan. Walaupun pada saat ini ada musibah penyakit corona yang kita tidak bisa bersentuhan, bersalaman, namun dengan ucapan minal aidin wal faidin. Karena saya yakin kita namanya manusia masih banyak dosa, kesalahan. Allah Subhanahu wa taala belum menerima segala amal ibadah yang kita perbuat dari awal Ramadan, saudara. Ini perlu kita ketahui. Kalau kita belum datangi orang yang pernah kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, terutama orang tua kita, saudara. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara sekalian, apabila yang masih ada kedua orang tua atau salah satu di antaranya, wajib kita datangi, saudara. Wajib kita datangi. Bahkan pernah Idul Fitri hari Jumat, Rasulullah SAW katakan boleh tidak Jumatan. Kenapa sih? Karena perjalanan seorang anak, seorang pemuda-pemudi, dia datangi orang tuanya yang jauh itu, yang sekarang terkenal dengan pulang kampung. Dia datangi orang tuanya, dan terutama juga jiran-jiran, tetangga-tetangga. Untuk ngapa, saudara? Untuk memohon maaf lahir batin, saudara. Kita tidak akan mendapatkan pahala. Dosa kita belum diampuni oleh Allah kalau belum kita datangi. Terutama kita berbuat dosa kepada kedua orang tua, ibu terutama. Maka
Kita harus ingat saudara, kalau kita ingin berbuat salah, berbuat kurang ajar kepada orang tua, terutama ibu, kita ingat bagaimana orang tua kita itu, ibu kita itu mengandung kita saudara. 9 bulan lamanya. Dibawanya kita kemana ia pergi. Dalam detik-detik melahirkan. Umurnya itu menentukan hidup atau mati. Setelah melahirkan, kita disusui selama 2 tahun lamanya. Kurang tidur. Walaupun lapar, yang penting anaknya kenyang. Ini menjadi ingatan buat kita pemuda-pemudi saudara. Apabila kita ingin berbuat kurang ajar, berbuat salah kepada orang tua kita, ketahuilah umma jannatuka wa umma naruka. Dengan sebab kedua orang tua kamu, kamu bisa masuk surga. Dan dengan sebab kedua orang tua kamu, kamu bisa masuk neraka. Surga dan neraka bagaimana kedua orang tua kita sudah. Kalau seorang anak, wajib dia datang kepada orang tuanya. Dia cintakan. Dia mohon maaf kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Saya yakin kita namanya manusia pasti punya salah, punya dosa pada orang tua. Yang masih hidup orang tuanya kita datangi. Yang telah tiada bagaimana saudara? Kita ziarahi sekarang, ziarah mungkin dihimbau. Ada himbauan tidak boleh. Kita doakan paling tidak Rabbik firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Paling tidak demikian doanya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah Id rahimakumullah. Dalam situasi penyakit ini, virus ini, semuanya dibatasi. Tidak lain, tidak bukan harapan kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala, wabah, fasa, mungkar, musibah. Apakah ini menjadi cobaan buat kita? Yang semuanya itu akan menjadi iktibar buat kita, menjadi ittiba buat kita, menjadi pelajaran buat kita saudara. Apa hikmah di balik itu? Apakah ada sesuatu yang salah yang kita perbuat dari umaro, ulama, rakyatnya dan lain sebagainya? Ini menjadi ittiba buat kita saudara. Oleh sebab itu, selemah-lemahnya kita umat yang beriman, tidak lain, tidak bukan, kita banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala macam musibah ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat, dengan lekas, dan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, ditanamkannya akhlak kepadanya, ditanamkannya ilmu kepadanya, sehingga berguna bagi agama, nusa, bangsa dan tanah air. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir Ramadan, awal Syawal ini doa yang mustajab, yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kampung kita, negara kita diselamati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dunia maupun akhirat insyaallah, dan keluarga-keluarga kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur, disehatkan jasmani maupun rohaninya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada ajaran Allah Al-Qur'anul Karim dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Fa insyaallah akan menjadi iktibar buat kita semuanya. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dijaga dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamiul alim. Aqulu qul hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin wa law karihal kafirun, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundah wa ajamal ahjabal wahda, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain ila biddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lahum warahmu wa afi wa fahmu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal rizqi wal barakah wal istiqamah was salama wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna syakura, Allahumma ij'alna syakura, Allahumma ij'alna fi anina syagira wa fin nasi kabira ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah, Allahumma tawil umurana fi ta'ati rasulillah, Allahumma tawil umurana fi ta'atil walidaini fi amrillah. Allahumma nawwi qulubana wa sabbit imanana wa sayyid sadana wa ahsin amalana wa hawil ahwalana wa sabbit qulubana ala dinika walal khari karibana wa li syari'a minna wa fudulika wa judika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dawam bi subhanakallahumma aditum bi assalam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu-ibu, kami al-fakir atas mimbar mohon maaf lahir batin dan mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bil khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.